never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez akan hadir pada konferensi pers yang dijadwalkan untuk Grand Prix Indonesia dan akan melakukannya sendiri setelah mengumumkan kepergiannya dari Honda. Akhir pekan mendatang akan diadakan Grand Prix Indonesia, yang merupakan putaran ke-15 kejuaraan. Kejuaraan dunia tiba di sirkuit Mandalika dengan salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu musim ini telah terselesaikan dan Marc Marquez telah mengumumkan minggu ini bahwa hubungannya dengan Honda akan berakhir di akhir musim. Sekarang hanya tinggal hal lain yang belum diketahui. Kursi mana yang akan diduduki Marquez? Seperti yang biasanya terjadi, sebelum setiap Grand Prix, konferensi pers diadakan dengan beberapa pembalap di grid untuk membicarakan apa yang mereka harapkan dari akhir pekan. Kamis mendatang ini ada dua konferensi pers yang direncanakan. Yang pertama dijadwalkan pukul 11 pagi dan akan mencakup Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Ketiga pebalap Ducati tersebut menempati top 3 klasifikasi umum championship bersama Bagnaia di posisi pertama, meski hanya berjarak 3 poin dari pembalap Spanyol itu. Perlu diketahui, Bezzecchi mengalami patah tulang selangka kemarin saat berlatih dan telah berhasil dioperasi, namun belum dapat dipastikan apakah ia akan mengikuti Grand Prix. Di sisi lain, konferensi pers resmi berikutnya adalah yang dijadwalkan 1 jam lebih lambat dari yang pertama dan pertama-tama akan menampilkan pendatang baru musim ini Augusto Fernandez, yang telah mendapatkan lebih dari tempatnya untuk tahun 2024 bersama dengan Pedro Acosta, yang akan bangkit dari kategori menengah. Kemungkinan besar sebagai juara dunia, juga akan menemani pemain Mallorca dalam konferensi pers ini. Mereka juga akan ditemani oleh Alex Marquez, yang baru pulih dari cederanya, begitu pula Enea Bastianini, yang juga akan hadir pada konferensi pers. Namun, ada konferensi pers ketiga yang dijadwalkan pada hari Kamis dan akan dilakukan pada pukul 11.30 waktu Spanyol. Marc Marquez akan tampil sendiri setelah mengumumkan pada akhir tahun 2023 ia akan meninggalkan Honda. Sementara itu, pembalap VR46 MotoGP, Marco Bezzecchi, telah menjalani operasi setelah mengalami patah tulang selangka. Ia cedera setelah kecelakaan saat berlatih dengan motor flat track di Terence milik Valentino Rossi, Sabtu, 7 Oktober 2023. Hari ini, rider Italia tersebut dioperasi oleh tim dokter dari Unit Ortopedi dan Traumatologi Universitas Modena dan Reggio Calabria. Saat ini, belum jelas apakah penghuni urutan ketiga dalam klasemen tersebut akan ambil bagian dalam MotoGP Indonesia akhir pekan depan. Dalam sebuah pernyataan, tim mengatakan, operasi yang sukses untuk Marco Bezzecchi pagi ini untuk mengurangi patah tulang selangka kanannya. Pembalap dari Mooni VR46 Racing Team ini mengalami kecelakaan kemarin dalam sesi latihan yang biasa dilakukan di Motor Ranch di Tavolia. Marco sampai di unit ortopedi dan traumatologi di Unimore di mana tim yang dikoordinasikan oleh Profesor Porcellini melakukan operasi untuk mengurangi lesi. Operasi itu berhasil. Marco akan segera memulai proses rehabilitasi. Kembalinya dia ke jalur yang benar akan dievaluasi dalam 48 jam ke depan. Insiden ini akan menjadi kemunduran bagi harapan Bezzecchi untuk meraih gelar juara. Pasalnya, ia hanya mengoleksi 265 poin di klasemen sementara 54 poin di belakang pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia dan 51 poin di belakang pembalap Pramac, Jorge Martin. Meskipun jaraknya dengan para pemuncak klasemen sangat tipis, Bezzecchi percaya bahwa pertarungan sesungguhnya dalam perburuan gelar juara tidak melibatkan dirinya. Dengan mengatakan bahwa ia hanya bersaing ketat dengan mereka, tetapi tidak pernah cukup dekat. Balapan akhir pekan depan di Lombok merupakan balapan pertama dari 3 balapan beruntun, diikuti oleh GP Australia dan GP Thailand.